Hai semua, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau buat muffin coklat pisang. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama, siapkan wadah untuk mengadon. Masukkan pisang 350 gram. Nah, untuk penggunaan pisangnya bebas ya. Saya pakai pisang awa namanya kalau di tempat saya. Teman-teman juga boleh pakai pisang barangan atau pisang raja atau pisang yang lainnya. Jadi sesuai selera saja ya. Kemudian kita lumatkan pisang. Saya gunakan gelas yang dilapisi plastik seperti ini. Ini kita lumatkan hingga halus. Jika pisangnya sudah lumat dan halus, tambahkan gula merah 300 gram. Untuk penggunaan gulanya, teman-teman juga boleh ganti dengan gula pasir ya. Ini gulanya sudah saya sisir halus agar mudah larut. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Untuk telurnya juga boleh 1 butir, tapi lebih enak kalau 2 telur ya. Lalu kita aduk hingga tercampur merata dan gulanya larut. Jika sudah merata dan gulanya larut, bagi 2 adonan. Di sini saya mau buat 2 rasa. Adonan pertama saya mau buat rasa coklat dan adonan kedua rasa original. Nah, sekarang saya mau buat yang rasa coklat terlebih dahulu. Masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang ke dalam saringan. Kemudian seperempat sendok teh garam halus, 2 sendok makan bubuk kakao atau bubuk coklat. Lalu ini kita ayak agar tidak ada bahan yang menggumpal ya. Oh ya, saya lupa, seperempat sendok teh vanili bubuk juga dimasukkan ya. Kemudian kita aduk sebentar. Lalu tambahkan 35 ml minyak makan. Ini boleh diganti dengan margarin yang sudah dilelehkan. Aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, di tahap ini pastikan minyaknya tidak ada yang mengendap ya teman-teman. Harus benar-benar tercampur rata agar tidak bantet nanti kuenya ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ragi instan. Aduk kembali hingga tercampur merata. Saya mengaduknya menggunakan spatula saja ya. Nah, jika adonan sudah tercampur merata, rapikan bagian pinggir wadah, lalu tutup menggunakan plastik wrap atau serbet bersih. Dan adonan ini kita istirahatkan sekitar 1 jam. Nah, sekarang lanjut, saya mau buat adonan kedua. Masukkan tepung terigu protein sedang 100 gram, kemudian seperempat sendok teh vanili bubuk. Boleh diganti dengan vanili cair ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh ragi instan. Ini kita ayak agar tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian aduk sebentar. Lalu 35 ml minyak makan. Teman-teman boleh pakai margarin leleh juga ya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata dan kita pastikan tidak ada minyak yang mengendap ya. Jika sudah merata, rapikan bagian pinggir wadah, lalu tutup dengan plastik wrap atau dengan serbet bersih. Nah, ini juga kita istirahatkan sekitar 1 jam. Nah, ini sudah 1 jam. Kita buka plastik penutup. Ini adonannya kelihatan lebih mengembang ya teman-teman. Artinya ragi yang digunakan masih aktif. Aduk adonan sebentar saja. Siapkan plastik piping.
kemudian masukkan adonan. Ini tujuannya agar mudah dan rapi saat memasukkan adonan ke dalam cupnya nanti ya. Ini kita lakukan sampai semua adonan habis. Nah, jadi ada 2 bungkusan adonan ya. Lanjut, siapkan cup di dalam panci kukusan. Nah, untuk cupnya ini disesuaikan saja. Saya pakai cup seperti ini, cup yang ukurannya sedang, tidak terlalu kecil tapi juga tidak yang besar ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan cupcake. Untuk yang pertama saya mau memasukkan adonan yang rasa original. Jika semua cup sudah terisi, masukkan adonan kedua yang rasa coklat. Begitu seterusnya, kita masukkan selang-seling hingga semua adonan habis ya. Jadi tuang adonannya jangan sampai penuh banget, karena kue ini nanti akan mengembang saat dikukus. Nah, sebelum kita kukus, tambahkan kismis sebagai toppingnya. Saya taburkan kismis secukupnya ke semua cup. Kemudian, saya juga mau menaburkan biji wijen putih, biar lebih cantik warnanya ya. Ini boleh skip jika stok di rumah lagi kosong ya. Jadi untuk penggunaan topping sesuaikan selera saja. Jika semua cup sudah diberi topping, hentakkan panci beberapa kali agar udara yang terperangkap keluar dari dalam adonan. Nah, sebelumnya saya sudah panaskan air kukusan hingga mendidih. Muffin coklat pisang siap untuk dikukus. Jika menggunakan penutup kukusan yang datar, jangan lupa alas dengan kain atau serbet bersih agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Kukus muffin coklat pisang lebih kurang 30 menit atau hingga matang. Jadi untuk satu resep ini saya dapat 18 cup ya teman-teman. Bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung ukuran cup yang digunakan. Nah, ini sudah 30 menit. Buka tutup kukusan dan muffinnya sudah matang. Angkat dan keluarkan muffin dari kukusan. Tunggu muffin hingga dingin sebelum disajikan. Nah, ini kelihatan muffinnya bagus banget, warnanya cantik dan nyoklat banget ya. Ini muffinnya sudah dingin dan siap untuk disajikan. Saya mau cobain satu. Ini kelihatan paduan dua warnanya yang cantik banget. Dari sobekannya terasa teksturnya sangat lembut. Bismillah. Ini muffinnya manis, manisnya pas, coklatnya berasa, aromanya wangi banget. Kombinasi rasa kismis, wijen, dan muffinnya khas dan enak banget. Ini mantap. Muffin ini cocok banget untuk cemilan keluarga tercinta di rumah atau untuk ide jualan yang pastinya lumayan menguntungkan ya. Bahannya gampang dan murah meriah. Semoga resep ini bisa menambah ide jualan teman-teman di rumah. Amin. Bikinnya juga sangat gampang. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.